Di kawasan Jakarta, tepatnya pada era kolonialisme, terlahir seorang anak yang diberi nama Si Pitung. Ia putra dari pasangan Pak Piun dan Bu Pinah, sepasang suami istri yang dikenal dengan sifat baik dan ramahnya. Si Pitung dikenal rajin beribadah dan taat menjalankan ajaran agama Islam. Suatu hari setelah selesai membantu ayahnya di kebun, Si Pitung menyaksikan Babah Lim sedang memarahi rakyat jelata yang bekerja untuknya. Dan ia pun bertekad untuk belajar ilmu bela diri agar dapat melindungi rakyat. Haji Naipin, saya sangat ingin belajar ilmu bela diri dari Anda. Saya ingin melindungi rakyat dari kejahatan yang menimpa mereka, kata Si Pitung dengan penuh semangat. Anak muda, saya akan mengajarimu dengan senang hati. Tetapi, ingatlah bahwa kekuatan hanya digunakan untuk membela yang lemah. Pada suatu hari, Pitung mendatangi Babah Lim dan menantangnya untuk berkelahi. Si Pitung telah menguasai jurus-jurus yang diajarkan oleh Haji Naipin. Dan dalam waktu yang singkat, ia berhasil mengalahkan Babah Lim. Babah Lim melaporkan hal itu ke pihak kolonial Belanda, yang tentu saja Belanda selalu berada di pihaknya. Scott Hein, seorang pejabat Belanda mendengar laporan Babah Lim, segera memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Si Pitung. Sang prajurit mulai menyiapkan pasukan untuk menangkap Si Pitung. Akan tetapi, rakyat sudah berada di pihak Si Pitung karena ia mendahulukan kepentingan rakyat. Si Pitung mendirikan perguruan bela diri bersama para pemuda untuk melawan penindasan yang terjadi pada masa itu. Mereka memiliki rencana akan melakukan perlawanan terhadap tuan tanah dan pihak kolonial Belanda. Salah satu caranya yaitu merampok tuan tanah dan membagikan hasilnya kepada rakyat yang membutuhkan. Seluruh murid dari Si Pitung menyetujui usulan yang diberikan. Mereka pun membantu Si Pitung selama melakukan perampokan. Namun, ketika mereka melancarkan aksinya, mereka tertangkap basah yang mengakibatkan sang pemilik tanah melaporkan hal itu terhadap Scott Hein. Mendengar kabar dari tuan tanah, prajurit Hein segera menculik ayah dan guru dari Si Pitung sebagai tawanan agar Si Pitung segera menyerah. Mengetahui bahwa ayah dan gurunya ditangkap, Si Pitung segera mengirimkan surat kepada pihak Belanda agar membebaskan ayah serta gurunya. Surat yang dikirimkan disambut baik oleh pihak Belanda dengan melepaskan ayah dari Si Pitung. Dan jika ia ingin gurunya bebas, maka ia harus menyerahkan diri. Si Pitung kemudian mendatangi prajurit Scott Hein dan mengajukan syarat agar tidak dihukum. Ia berjanji agar mengembalikan seluruh harta yang telah ia rampok sebelumnya. Setelah berpikir keras, pihak Belanda akhirnya menyetujui syarat yang diajukan oleh Si Pitung. Akan tetapi, pihak Belanda juga pada akhirnya melanggar perjanjian karena merasa terancam dengan kehadiran Si Pitung. Pada akhirnya, Si Pitung ditembak dengan banyak peluru hingga ia meninggal. Dan hingga saat ini, kuburan Si Pitung masih terjaga dengan sangat baik. Begitu juga dengan rumah yang berarsitektur Betawi yang dijaga sebagai bentuk penghormatan terhadap Si Pitung melawan pemerintah kolonial Belanda yang berkuasa pada masa itu.